Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidon wa atimmul hajja wal umrata lillah. Puji dan syukur kita panjatkan kedat Yang Maha Gopur, sholawat dan salam semoga dilimpahkan atas baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang manasik haji sebagai pembekalan untuk kelas 3 SMP dan juga kelas 6 SMK Pondok Pesantren Al Muhajirin 3. Haji ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim, merupakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Mampu dalam berhaji artinya diantaranya mempunyai bekal, mempunyai kesempatan, juga mempunyai kekuatan, sehat fisiknya, sehat batinnya. Kemudian juga keluarga yang ditinggalkan, ditinggali bekal. Itulah bagian dari istitoah, mampu dalam melaksanakan ibadah haji. Maka tentunya kita berharap dan memohon kepada Allah, siapapun kita, mudah-mudahan semua kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima untuk melaksanakan ibadah haji. Anak-anakku sekalian, kita tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa melaksanakan ibadah haji harus didasari karena Allah kepada setiap muslim yang mempunyai kemampuan. Kemudian di Quran surah Al-Baqarah ayat 196 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umroh hanya karena Allah. Jadi anak-anak sekalian, kewajiban bagi kita sebetulnya bukan hanya sekedar haji, tapi haji dan umroh sama wajibnya. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, bukan hanya sekedar haji yang kita laksanakan, tapi juga melaksanakan umroh. Haji dilaksanakan hanya pada bulan haji. Beda dengan umroh. Umroh bisa dilaksanakan pada bulan apapun. Tapi untuk melaksanakan ibadah haji hanya pada musim haji. Kalau kita melaksanakan ibadah haji, umroh pasti terbawa secara otomatis. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Tadi ayatnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Quran surah Ali Imran ayat 97. Mari anak-anak sekalian, kita sebelum
melaksanakan materi manasik ini, kita bertalbiyah terlebih dahulu. Ya, talbiyah ini adalah bacaan-bacaan yang sering dibaca oleh para jamaah haji ataupun umroh selama melaksanakan ibadah haji dan umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam ibadah haji, anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ya, tentang struktur haji yang harus kita pahami ini, diantaranya ada 6 hal. Yang pertama, syarat haji. Syarat haji itu apa saja? Kemudian yang kedua, rukun haji. Yang ketiga, wajib haji. Yang keempat, sunnat haji. Yang kelima, adab atau etika haji. Dan yang keenam, muharramat atau larangan selama melaksanakan ibadah haji. Nah, ini 6 hal ini harus dipahami oleh semuanya sebagai bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Syarat haji itu ada 5. Yang pertama, Islam. Jadi haji ini hanya sah dan dilakukan oleh muslim, oleh seorang muslim. Kemudian yang kedua, syarat haji ini harus baligh. Harus sudah baligh. Ya. Baligh diantaranya kalau perempuan di atas 9 tahun sudah haidah. Kemudian kalau laki-laki sudah 15 tahun diantaranya. Itu disampaikan di dalam kitab Safinah. Bagaimana kalau anak kecil melaksanakan ibadah haji? Apakah hajinya sah? Sah. Tapi kewajiban untuk melaksanakan haji tetap nanti harus dilaksanakan lagi ketika dia sudah baligh. Kemudian yang ketiganya, syarat haji itu berakal. Jadi orang gila tidak sah hajinya. Yang keempatnya, merdeka, bukan hamba sahaya. Dan yang keenamnya, istito'ah. Istito'ah mampu dari segi jasmani, rohani, ekonomi, keamanan, perjalanan. Nah, itu yang disebut dengan istito'ah atau mampu. Nah, ini jadi syarat haji ini ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang kelima istito'ah. Kemudian berikutnya rukun haji. Nah, rukun haji, ya, kalau di dalam ibadah haji ada yang disebut rukun, ada yang disebut wajib. Beda kalau di dalam haji. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan apabila tertinggal maka hajinya tidak sah. Itu kalau rukun. Tapi kalau wajib, ya, sesuatu yang harus dilaksanakan, tapi kalaupun tertinggal bisa diganti dengan dam namanya itu. Ya. Rukun haji ini ada 6. Yang pertama ihram dan niat. Ya. Ihram dan niat. Bahwa ketika kita mau melaksanakan ibadah haji harus dengan memakai pakaian ihram. Ya. Kemudian niat. Labbaik Allahumma hajjan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya kalau mau melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua rukun itu adalah wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Padang Arafah yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, wukuf diam di Arafah. Bahkan wukuf di Arafah ini merupakan puncak ibadah haji. Al-hajju arafata kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga rukun haji adalah tawaf ifadah. Ya, tawaf rukun. Ya, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya. Dimulai dari Hajar Aswad. Ya, nanti diakhiri juga di Hajar Aswad. Kemudian setelah tawaf yang keempatnya adalah sa'i. Sa'i yaitu perjalanan dari Sofa ke Marwah dan juga sebaliknya. Sama ini juga 7 kali. Kemudian yang kelimanya adalah tahalul. Tahalul yang ditandai dengan mencukur rambut, memotong rambut. Kemudian yang keenamnya tertib.
tertib dari awal tadi. Ihram dan niat, kemudian wukuf di padang Arafah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Nah, haji ini tidak sah apabila satu dari rukun-rukun tersebut tidak dilaksanakan atau salah dalam melaksanakannya. Karena ini merupakan rukun haji. Tidak bisa diganti dengan dam. Kemudian wajib haji. Apa saja wajib haji? Wajib haji itu ada 5. Yang pertama ihram dari mikot. Jadi memulai ibadah haji itu dari mikot. Dari tempat setarnya. Tempat memulainya. Kemudian yang kedua mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah ini nanti setelah wukuf di padang Arafah. Setelah wukuf nanti kemudian berangkat jamaah menuju ke Mina, tapi nanti mabit dulu di Muzdalifah sampai tengah malam. Di sana biasanya kita mengambil batu, ya, batu untuk nanti lempar jumroh di Jamarot di Mina. Kemudian yang ketiganya wajib haji adalah mabit di Mina. Nah, mabit di Mina, nginap di Mina, ya, itu selama melaksanakan jumroh. Ya. Ada jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah. Ya, itu dilaksanakan pada tanggal 10 ya, untuk jumroh akobah, kemudian tanggal 11, 12, 13. 11, 12 ini kalau nafar awal. 11, 12, 13 kalau nafar sani. Istilahnya begitu. Nah, ini mabit di Mina. Kemudian yang ketiganya adalah melontar 3 jumroh. Tadi selama di Mina itu ya 2 hari ataupun 3 hari kita melaksanakan jumroh yang 3. Pertama namanya jumroh ula, yang kedua jumroh wusto, dan yang ketiga jumroh akobah. Melempar dengan batu 7 buah di setiap lubangnya. Kemudian yang kelimanya wajib haji adalah tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Sebelum meninggalkan tanah suci Mekah, nanti melaksanakan tawaf, namanya tawaf wada. Nah, ini wajib haji. Jadi wajib haji ada 5. Yang pertama ihram dari mikot, yang kedua mabit di Muzdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat melontar 3 jumroh, dan yang kelimanya tawaf wada. Nah, wajib membayar dam apabila salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan. Ya. Kemudian sunat haji. Ya, sunat haji itu apa saja? Ya, sunat haji ini diantaranya mandi sebelum ihram. Mandi besar sebelum ihram. Nah, itu sunat. Kemudian memakai wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki. Jadi memakai wangi-wangian sebelum niat haji. Kalau setelah niat haji nggak boleh. Ya, sebelum niat. Kemudian melafalkan niat ihram di mikot sesudah sholat. Nah, jadi nanti ada sholat sunat dulu. Itu sebelum ihram ini. Kemudian mengulang bacaan talbiyah. Tadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian berdoa saat memasuki kota Mekah. Ketika kita masuk ke kota Mekah, nanti ada doanya. Ya, doa masuk kota Mekah. Kemudian berdoa saat memasuki Masjidil Haram. Ketika mau masuk Masjidil Haram juga berdoa, ini sunat. Bagaimana doanya? Doa seperti kita mau masuk masjid aja di kita sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fahayyina robbana bisalam wa adhilnal jannata daros salam tabarok tarobbana wa ta'ala itayadal jalali wal ikram. Itu diantaranya doa masuk ke Masjidil Haram. Kemudian berdoa saat melihat Ka'bah. Ketika kita melihat Ka'bah juga sunat kita berdoa.
Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'dziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa azzamahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'dziman wa takriman wa birron. Ya, kita akan merasakan betapa nikmatnya nanti ketika kita benar-benar di depan Ka'bah, kita melihat Ka'bah dengan mata kepala kita sendiri, yang selama ini kita melaksanakan sholat ya menghadap ke Ka'bah. Dimanapun seorang muslim sholat harus menghadap ke Ka'bah. Nanti ketika melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, Ka'bah benar-benar berada di depan kita. Betapa ini satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian sunat haji juga ada yang disebut dengan tawaf kudum. Ya, tawaf kudum ini tawaf ketika kita mulai datang ke Mekah. Ya, tawaf kedatangan. Kemudian tarwiyah di Mina. Ya, tarwiyah di Mina juga sunat. Kemudian mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad ini juga sunat. Ya, kalau dimungkinkan. Karena memang mencium hajar aswad ini satu hal yang sangat sulit. Di tengah ribuan bahkan jutaan orang yang berdesakan semua ingin mencium hajar aswad. Jadi kesempatannya memang sangat sulit begitu. Tapi kalau bisa mencium hajar aswad itu sunat. Kemudian sholat di Hijr Ismail. Ya, sholat di Hijr Ismail juga sunat. Hijr Ismail itu lengkungan Ka'bah yang kayak busur gitu ya. Yang kayak busurnya. Di sana ada, di atasnya ada tempat pembuangan air kalau hujan. Mijab namanya itu. Nah itu Hijr Ismail. Biasa setiap ba'da sholat yang 5 waktu itu dibuka Hijr Ismail itu. Kemudian minum air zam-zam. Minum air zam-zam juga sunat. Ya, minum air zam-zam. Bahkan ada doanya ketika kita minum air zam-zam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Kemudian banyak melaksanakan tawaf sunat selama di Mekah. Ya, jadi tawaf itu juga ada tawaf sunat. Tawaf sunat ini tidak ada batasnya berapa kali pun. Mau 1 kali, mau 2 kali, mau 10, mau 20, sampai 50 boleh. Ya, tawaf sunat. Ketika kita masuk ke Masjidil Haram kita tawaf sunat. Kapanpun ada kesempatan kita tawaf sunat. Semakin sering semakin bagus. Ya, itu tawaf sunat. Ya. Kemudian etika dalam berhaji. Ya, etika dalam berhaji. Ya, apa saja etika-etika yang harus kita lakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Di antaranya kita harus niat ikhlas karena Allah. Disertai rasa syukur dan sabar. Harus niat. Ya, dalam hati kita ya, ikhlaskan niat kita untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak boleh ada kesombongan. Ya. Kemudian taubat nasuha kepada Allah sebelum berangkat. Jadi istilahnya taubat itu bukan nanti ketika di Mekah. Taubatnya nanti aja ketika saya di Mekah. Bukan, dari sekarang kita harus taubat. Memohon ampun kepada Allah sebelum berangkat ibadah haji. Kemudian bagi wanita harus didampingi bersama mahram. Ya. Bagi ibu-ibu, ya, para wanita ini harus didampingi dengan mahram. Kemudian mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haji dan umroh. Adanya manasik. Ya, manasik ini harus diikuti. Karena ini sebagai pembekalan ilmu kita sebelum melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kemudian menyiapkan bekal yang cukup dari rezeki yang halal. Bekal untuk yang berangkat hajinya, bekal untuk keluarga yang ditinggalkannya. Ya. Kemudian memperbanyak sedekah dan berusaha menanggung keperluan orang lain. Ya, perbanyak sedekah. Kemudian juga selalu berakhlak mulia, tidak menyakiti orang lain. Jaga akhlak. Kemudian juga menjaga lidah, perbuatan dan perkara-perkara lain yang dilarang. Kemudian wanita harus menutup aurat dan berbusana yang pantas. Kemudian menghindari berbaur dan berdesakan dengan lawan jenis. Ya. Dihindari nanti selama di sana itu. Walaupun misalkan kalau di Masjidil Haram memang berdesakannya luar biasa. Kadang ketika tawaf itu laki-laki, perempuan semuanya sama di satu tempat. Tapi tetap kita harus bisa menjaga etika, bisa menjaga jarak.
Kemudian selalu bertafakur, bertadabbur dan tenang. Ya, kemudian selalu berzikir dengan lidah dan hati dan juga banyak berdoa. Selalu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian menghindari kesalahan dan menjauhi barang-barang yang haram. Kemudian agar menjadi lebih baik dari sebelum menunaikan ibadah haji dan umroh. Jadi kita harus berusaha berbuat baik dari sebelum haji, apalagi nanti setelah melaksanakan ibadah haji. Karena salah satu tanda kemabruran seseorang berhaji itu ya akhlaknya semakin baik. Kemudian larangan-larangan selama ihram, apa saja yang dilarang? Ya, larangan selama ihram ini, yang pertama larangan untuk laki-laki saja, yang kedua larangan untuk perempuan saja, dan yang ketiganya larangan untuk kedua-duanya. Apa yang dilarang untuk laki-laki selama ihram? Ya, selama ihram, kalau laki-laki ketika ihram itu ditandai dengan memakai pakaian ihram yang hanya 2 lembar itu. Di atas untuk menutup badan, kemudian di bawah untuk menutup bawahan. Kalau perempuan pakaian biasa, ya pakaian biasa. Nah untuk laki-laki saja ya memakai pakaian yang berjahit nggak boleh. Pakaian seperti yang dipakai oleh kita yang dijahit, ya itu tidak boleh. Kemudian juga menutup kepala, selama ihram tidak boleh menutup kepala, pakai kopiah nggak boleh selama ihram untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan menutup muka, nah, tidak boleh perempuan menutup muka selama melaksanakan apa? Ihram. Kemudian bagi kedua-duanya laki-laki dan perempuan apa? Memakai wangi-wangian nggak boleh. Setelah niat haji ya itu tidak boleh memakai wangi-wangian. Ya, itu larangan. Kemudian memotong, mencukur rambut. Memotong rambut, mencukur rambut itu juga tidak boleh selama ihram. Kemudian memotong kuku. Ya, memotong kuku tidak boleh. Kemudian memotong atau mencabut pepohonan. Ada pepohonan dicabut itu nggak boleh. Selama ihram ini. Kemudian memburu binatang juga nggak boleh. Pendahuluan bersetubuh juga nggak boleh. Kemudian bersetubuh suami istri tidak boleh sedang ihram. Kemudian akad nikah juga tidak boleh. Nah, ini larangan bagi laki-laki dan perempuan selama berihram. Kemudian dam, ya dam ini dendanya ketika larangan itu dilanggar, kalau mencukur rambut, menggunting kuku, memakai pakaian yang berjahit, kemudian memakai wangi-wangian selama ihram, maka damnya itu apa? Dia harus menyembelih kambing. Ya, harus menyembelih kambing. Kalau tidak mampu sedekah untuk 6 miskin, 6 orang miskin. Ya, setengah sok, 2 mud atau 1,5 kg per orangnya itu. Kalau tidak mampu juga puasa 3 hari. Nah, ini damnya. Kemudian kalau membunuh hewan, damnya, dendanya apa? Sedekah seharga hewan tersebut. Ya, sedekah dengan seharga hewan tersebut. Kemudian kalau akan nikah, maka nikahnya batal. Ya, jadi nikahnya tidak sah. Kalau nikah dilaksanakan selama melaksanakan ihram, selama ihram. Nah kemudian juga anak-anak sekalian yang harus diperhatikan dalam memakai pakaian ihram ya. Ini terutama untuk laki-laki, kalau perempuan seperti biasa ya. Untuk laki-laki ada yang disebut libasul ihram, ada yang disebut kaifiyatul idtiba. Kalau libasul ihram itu memakai pakaian ihram yang 2 lembar itu di bawah ya seperti sarung, kemudian di atasnya ditutup. Ditutup kedua-duanya. Nah, itu libasul ihram. Jadi tangan kanan, tangan kiri juga harus tertutup. Nah nanti kalau sedang tawaf untuk laki-laki maka kain ihramnya ini kedalamin sehingga tangan kanan ini di luar tidak tertutup. Itu namanya kaifiyatul idtiba. Itu hanya selama tawaf saja. Ya, hanya selama tawaf. Di luar tawaf nanti harus ditutup lagi. Nah itu cara memakai pakaian ihram untuk laki-laki. Kalau perempuan seperti biasa memakai pakaian seperti biasa yang rapi dan tadi tidak boleh menutup muka. Ya.
Kemudian juga kita sampaikan ini untuk penjelasan tentang Ka'bah ya, denah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu disebut Ka'bah itu kubus namanya itu. Kubus itu ya persegi 4 gitu. Nah ini masing-masing Ka'bah itu masing-masing sudutnya disebut dengan rukun, itu ada 4 rukun. 4 sudut. Yang pertama ada yang disebut dengan rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad itu yang di sana ada Hajar Aswad, nah itu sudut Hajar Aswad, tempat memulai tawaf. Jadi tawaf memulainya dari sana. Dimulai dan diakhiri dari sana. Dihitung 1 kali tawaf itu kalau sudah 1 putaran. Kemudian sudut yang kedua ada yang disebut rukun Iroki. Ya, rukun Iroki. Itu menghadap ke negara Irak. Sudut yang ketiga ada yang disebut dengan rukun Syami, menghadap ke Syam. Dan sudut yang keempat ada yang disebut dengan rukun Yamani, menghadap ke Yaman. Nah, jadi Ka'bah ini ada 4 sudut ya. Sudut pertama namanya